Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Jamatul Anbiya dengan NIM 0517000434 dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum kedua dari mata kuliah struktur data, yaitu mengimplementasikan algoritma merge source dan juga counting source pada pemrograman Java. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan atau mereview apa itu dari merge source terlebih dahulu. Oke, kita cari sort. Nah, merge source itu adalah sebuah algoritma untuk mengurutkan uh, larik atau array dari besar ke kecil atau kecil ke besar dengan membagi menjadi dua bagian sampai hingga terkecil, yaitu beranggotakan satu. Nah, setelah itu eh, kita akan menggabungkannya kembali, akan tetapi ada proses untuk apa namanya perbandingan sehingga sesuai yang kita inginkan, itu urutan dari yang terbesar atau yang terkecil. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat file yang bernama pratikum2.java. Sip. Eh, kita akan membuat atau membuka dengan editor Vim. Nah, di sini saya akan membuat uh, struktur Java, pemrograman Java, yaitu membuat kelas yang bernama Praktikum 2. Kita membuat function mainnya public static void is string array args. Oke. Nah, yang pertama kita akan membuat kelas yang bernama merge sort. Nah, di merge source ini kita akan membuat function yang bernama split, yaitu function untuk membagi sebuah array. Oke, langsung saja public akan mengembalikan array of integer yang bernama split. Nah, di parameternya itu akan menerima array of integer data. Nah, di function ini, di pembagian ini kita harus mengetahui ini titik tengahnya ya, yaitu kita akan membuat variabel yang bernama misalkan middle, yaitu dari data dot length atau panjang dari data dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, di pembagian ini kita harus menampung sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan membuat variabel yang bernama left untuk kiri, yang berisi array of kosong, array of integer kosong. Nah, di yang kiri itu mempunyai rentang, yaitu middle. Kenapa? Karena si left itu akan panjangnya itu sampai middle ya. Nah, lalu untuk yang right. Nah, di si right itu ada kemungkinan ganjil atau genap ya. Nah, kita harus mengeceknya ya. If data dot
length modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini artinya kalau panjang data dibagi 2 sisanya itu 0 atau genap, dia akan diisi right sama dengan new integer sama middle is. Nah, kecuali kalau dia ganjil, like itu diisi dengan new integer middle ditambah 1. Nah, gitu. Nah, lalu si left dan right itu diisi datanya ya. Itu dengan cara membuat perulangan. I jangan lupa integer i sama dengan 0. I kurang dari kita akan mengisi leftnya dulu. Left dot length i plus plus. Nah, si left itu left itu akan diisi, left dengan indeks ke i akan diisi dengan data indeks ke i. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu mengisi right-nya ya. Right. Nah, jangan lupa si data itu si right itu dimulai dari middle. Jadi middle ditambah i. Nah, seperti itu. Lalu yang sebelum kita lihat itu di gambar adalah membagi sampai dengan satu elemen ya, yang paling kecil. Jadi kita akan membuat fungsi ini rekursif. Jadi left diisi dengan memanggil function sendiri. Nah, seperti ini. Yang right juga. Nah, si rekursif itu akan berhenti jika data dot kurang dari kurang dari sama dengan 1, maka akan mereturn data langsung seperti itu. Oke, lanjut. Si split ini akan melakukan penggabungan kembali, yaitu dengan cara memanggil dan mengembalikan dari function misalkan merge. Nah, ini function untuk menggabungkan dari left dan right di parameternya atau di argumennya ya. Nah, kita membuat function merge itu public yang mengembalikan array of integer bernama merge di parameternya tentu array of integer left dan array of integer right. Nah, seperti ini. Nah, di merge ini akan kita menampung data left dan right. Kita membuat variabel bernama result, yaitu dengan diisi dengan array of integer dengan rentang left.length tambah right.length. Nah, di sini akan membuat variabel dengan rentang gabungan dari panjang left dan panjang right. Nah, kita review kembali. Jika di sini akan menggabungkan, misalkan contohnya yang ini. Nah, logikanya itu adalah di sini kan left, ini right. Nah, jika left itu
kurang dari atau lebih dari right kalau misalkan si algoritmanya itu akan mengurutkan dari yang terbesar. Jika left lebih besar dari right, maka akan diambil yang left dulu gitu. Nah, maka di codingan itu kita harus menampung variabel yang bernama integer left index 0 dan juga right index 0. Nah, kita akan mengisi si result itu dengan membuat perulangan while dengan kondisi left index kurang dari left dot length dan juga right index kurang dari right dot length. Nah, di sini harus ada kondisi nih. Jika kondisinya gini, left dengan index ke left index itu 0 lebih besar dari right index. Nah, di sini kita akan mengisi result dengan indeks ke kita harus membuat ini ya sebuah seperti petunjuk gitu, mengisi setiap indeks ke indeks gitu. Kita akan membuat variabel yang bernama indeks dimulai dari 0 itu diisi dengan, nah di sini kan kita akan membuat algoritma dari yang terbesar ya, dari soalnya itu. Maka jika leftnya besar maka diisi dengan left index ke left index. Nah, lalu si left index itu akan ditambah seperti itu. Nah, kecuali kalau right-nya yang besar maka result dengan indeks ke indeks itu diisi dengan right index. Nah, lalu si right indeksnya juga ditambah. Nah, maka di indeks yang telah diisi ini tidak akan dipakai karena sudah dimasukkan ke result itu. Nah, lalu di bawahnya itu harus menambah terus nih si indeksnya karena akan mengisi indeks ke indeks berikutnya. Nah, kita harus bayangkan ya kalau si right itu akan kemungkinan ada yang terisi dengan ganjil, maksudnya panjangnya itu ganjil. Nah, sedangkan di while ini kita kondisinya jika left index kurang dari left length dan right kurang dari right length. Nah, misalkan kalau si leftnya itu habis tetapi si rightnya masih ada, itu harus pasti ada sisa gitu. Jadi kita harus membuat perulangan kembali while right index kurang dari right dot length. Nah, seperti ini. Itu akan melakukan pengisian result dengan indeks ke indeks, yaitu diisi dengan right index. Nah,
sama right index plus plus, dan juga indeksnya juga ditambah agar si perulangannya berhenti. Nah oke, di function ini kita akan mereturn resultnya. Yes. Nah seperti ini. Oke, kita akan mencobanya, mengujinya. Kita membuat variabel dengan tipe data merge sort, misalkan sorting diisi dengan new merge sort. Nah lalu memanggil metode split, tapi kita agar lebih cantik kita harus membuat metode yang bernama sort, misalkan return dari memanggil this split. Nah di parameternya kita membuat data dipassing ke function split. Nah seperti ini. Nah kita coba misalkan membuat variabel sorted. Setelah tersort itu diisi dengan sorting.sort. Misalkan kita membuat array acak ya, integer misalkan 2 20 1 5. Nah kita akan coba menjalankannya, masuk ke direktorinya Java Practicum dengan cara menjalankan Java C, nama filenya practicum2.java. Nah dilanjutkan dengan Java lalu nama kelas utamanya yaitu practicum2 aja. Nah, enter. Oke, di sini ada error yaitu nama mainnya tidak ada main. Kita coba ulang. Oke, masih ada error di sini, itu harusnya array. Nah begitu. Kita coba. Oke, masih ada error karena kurang titik koma itu di sini. Oke, tidak ada error. Kita akan coba mengeprintnya. Kita akan melakukan perulangan dari integer i kurang dari sorted.length i plus plus is system out print length sorted index i. Nah biar kalian tahu ya, ini ada shortcutnya ya, itu dengan cara for i integer value misalkan, lalu diikuti dengan titik 2 sorted. Nah maka si value ini akan mempresentasikan setiap value nya ya, dari array tersebut. Nah ini akan sama saja, kita coba. Nah di sini sudah tersort ya, tapi masih salah ya, kira-kira apa ya. Kita coba review jika data length left. Oke, right middle lalu diisi dengan middle ini right. Nah, terus
Di metode ini left right left right oke. Oh, apa mungkin seharusnya si leftnya juga ya. Left index ada sisa di left index left dulu, kita coba. Oke. Oh ini kita coba. Nah ini sudah sesuai, ternyata masih ada sisa yang kiri dari pembagiannya. Misalkan ditambah lagi di sini ada 200. Start. Nah sini sudah tersort dari besar ke kecil ya. Oke, selanjutnya algoritma counting sort. Nah, di sini saya akan membuat file baru yang bernama praktikum 21. Praktikum 2 yang kedua misalkan Java ter. Nah, saya akan mengcopy kelas utamanya lalu menghapus isinya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu counting sort. Kita cari counting sort. Nah, counting sort itu adalah suatu algoritma untuk mengurutkan sebuah array dengan cara menghitung setiap value ke dalam suatu array penampung, yaitu contohnya di sini ada array count. Nah, pertama-tama harus mencari tahu batas maksimal value-nya. Misalkan di sini adalah paling besar 8. Jadi si count itu memiliki panjang 8. Nah, contohnya pengisiannya adalah di indeks ke 0 kita cari si value 0 itu tidak ada, jadi indeksnya ada 0. Kalau 1 itu ternyata ada 1, jadi diisi dengan 1. Nah, lalu ke indeks kedua kita cari 2 itu ada 2. Nah, si 2 itu ditambah ke indeks yang sebelumnya, jadi 3. Nah, akan tetapi di dalam codingnya itu metodenya akan terbalik ya. Jadi si array ini akan di looping dan akan ditambah ke count sesuai dengan value-nya. Jadi kalau value 4 akan ditambahkan di indeks ke-4. Nah, kemudian si count ini adalah apa ya? Akan mensorting terkecil dulu. Jadi misalkan akan selalu berurut dari yang terkecil karena si count ini dimulai dari 0. Jika ingin mengurutannya dari terbesar, kita harus mereverse-nya setelah di sort dari yang terkecil. Nah, asal kalian tahu kalau si counting sort itu hanya
bisa value yang positif ya, meskipun negatif itu bisa, akan tetapi dia ribet ya, dia harus menghitung offsetnya. Nah oke, langsung di codingan. Di sini saya akan membuat kelas yang bernama counting sort class. Sama yang kita akan membuat metode yang bernama public sort, atau langsung saja static ya. Nah static public sort, static public static dengan balikan integer, array of integer. Nah, pertama kita harus mencari batas maksimumnya. Nah jangan lupa di parameternya itu menerima integer, array of integer, yaitu data. Misalkan kita akan mencari batas maksimalnya, in membuat variable max, yaitu dari method getMax misalkan. Nah kita membuat method getMax dulu. Nah sepertinya jangan static ya, in getMax buat variable max pada 0. Nah for dari apa, dari sini data, yaitu in number dari data, if max kurang dari number, itu maxnya diisi dengan number, karena yang paling besar number. Ke di sini saya ubah lagi static ya. Nah itu jangan dari this, tapi dari counting sort getMax, di parameternya diisi dengan data. Nah akan mengembalikan integer max. Nah lalu kemudian logikanya kita akan menghitung terlebih dahulu setiap value nya dengan membuat perulangan in get data. Nah plus oke, kita harus membuat penampung untuk menghitungnya seperti yang tadi, yaitu misalkan count array new in dari mana, dari panjangnya itu adalah max ditambah 1. Nah kenapa kan ditambah 1, karena misalkan maxnya 9, nah kita harus mendapatkan indeks ke 9. Nah jadi jika ada indeks 9 itu berarti panjangnya itu 10 gitu. Jadi tambah 1. Nah lalu count array dengan indeks ke number itu akan selalu ditambah seperti ini. Jadi kalau misalkan arraynya ada value yang bernilai 3, sejumlah 3,
si count array dengan indeks ketiga itu akan diisi dengan 3. Nah, lalu seperti penjelasan yang sebelumnya, jika si count ini akan ditambah jumlah yang sebelumnya, jadi kita akan menjumlahkan dengan jumlah sebelumnya, membuat perulangan i sama dengan 1 i kurang dari count array dot length i plus plus. Nah, logikanya itu adalah count array dengan indeks ke i itu akan ditambah dengan count array dengan indeks ke sebelumnya dikurangi 1. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat variabel untuk penampung outputnya. Contohnya output array dengan new in sejumlah data.length. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat perulangan untuk mengisi ke output. Ini output ya. Output array. Nah, kita membuat perulangan for in i sama dengan data.length ataupun output.length sama saja. Lalu i lebih dari 0 dan i min. Nah, ini melakukan perulangan mundur. Lalu si output array itu akan diisi dengan count array indeks ke i dikurangi 1. Nah, lalu sama dengan data indeks ke i. Oke, ya, simbol. Selanjutnya si count array itu akan count array dengan indeks ke data ke i itu kan selalu dikurangi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba return output array. Kita coba menjalankannya ya. Membuat variabel dengan tipe integer, array of integer, sorted sama dengan counting sort dot sort. Nah, kita akan diisi integer sembarang. Nah, seperti ini. Kan 0. Nah, lalu mencetaknya in number sorted system out. Nah, kita ngeprint setiap numbernya. Oke, langsung kita coba praktikum 2 bagian 2 seperti ini. Bentar. Oke, di sini ada error, harusnya ada new nih. Bentar. Oke, masih ada error. Ternyata di sini ada cannot find sorted.
inserted. Oke, di sini tuh harusnya besar ya, kelas, karena metodenya static. Oke, masih error karena reference to static context. Oh, karena di sini privat, public aja ya. Coba, masih error karena beli static. Kalau begitu udah, kita jangan static ya, kita membuatnya function biasa. Jadi di sini this get max seperti ini. Jadi di sini new. Di sini counting sorter misalkan. Baru di sini sorter sama dengan sorter dot sort. Seperti ini ya. Coba. Oke, error kurang titik koma. Coba transit symbol. Astaga, ini ada typo. Kita coba ulang. Nah, jangan lupa di sini return max-nya. Return. Bentar. Astaga, mohon maaf, typo terus. Counting shot. Coba. Sini ada error di line 32 katanya. Count array index ke ini harusnya kurangi 1. Ter indeks ke 32 katanya. Oke. -1. Data.length. Sama ya. Oh, di sini lupa. Di sini tuh harusnya kita mendapatkan count array dari data indeks i. Jadi berapakah si jumlah value-nya? Ini value. Kita coba. Nah, ini setelah tersort, cuma dia tuh ascending atau dari yang terkecil. Jika ingin dari yang terbesar, kita harus reverse-nya. Kita buat variable reverse new in output
array dot length. Nah, lalu membuat perulangan. Itu sama dengan 0. I kurang dari t data dot length. Nah, lalu reverse output array indeks ke output array dot length kurangi i. Nah, jangan lupa di sini tuh dikurangi 1 ya, karena logikanya ini length itu kan indeksnya itu 9 misalkan, jadi lengthnya itu kan 10, jadi harus dikurangi 1 sama dengan output i. Nah, seperti ini, lalu diganti si returnnya jadi reverse. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah tersort tadi yang terbesar. Oke, codingannya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke, mungkin segitu saja ya. Mohon maaf jika terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.